Assalamualaikum anak hebat. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Semoga Ananda sehat, tetap semangat, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Literasi kita pagi ini, Ibu akan bercerita tentang seorang gadis penjual susu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hidup seorang ibu penjual susu dan seorang putrinya. Putri penjual susu itu dikenal jujur dan berhati mulia. Sehari-hari ia membantu ibunya berjualan susu. Suatu malam, ibunya berkata kepada putrinya, "Nak, supaya cadangan susu kita bertambah banyak, coba sekarang engkau campurkan antara susu murni dengan air. Kalau cadangan susu kita banyak, tentu kita akan dapat untung yang banyak." Mendengar suruhan ibunya seperti itu, putrinya langsung terbelalak kaget. "Astagfirullah, maaf ibu, kita jangan seperti itu. Khalifah Umar melarang kita curang dalam berdagang." "Tidak usah takut putriku, Khalifah Umar tidak akan melihat perbuatan kita kok," kata ibunya. "Wahai ibu, di malam sesepi ini mungkin Khalifah Umar tidak bisa melihat perbuatan kita. Tapi yang jelas Allah tentu melihat segala apa yang kita perbuat sekarang," jelas putrinya. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Khalifah Umar kebetulan lewat di depan rumah itu dan mendengar semua percakapan mereka. Beliau pun memuji kejujuran dan kemuliaan hati putri penjual susu itu. Nah Ananda, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Allah melihat apa saja yang kita kerjakan, dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, kita harus selalu berbuat baik. Pertanyaan dari cerita literasi kita pagi ini adalah, yang pertama, apa judul dari cerita yang ibu bacakan tadi? Yang kedua, kenapa si gadis kecil itu tidak mau menerima tawaran ibunya untuk mencampur susu murni dengan air? Nah Ananda, sekarang kita lanjutkan ya materi pembelajaran kita. Tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kedua. Silahkan Ananda simak materi pembelajaran kita hari ini ya. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar yang ada di buku Edo. Coba Ananda perhatikan ya. Pada gambar itu ada 2 anak yang melakukan olahraga dan melakukan gerak mendorong. Nah Ananda, untuk melakukan kegiatan mendorong ini, kita harus membutuhkan pasangan. Tapi ingat, ketika melakukan kegiatan ini, Ananda harus hati-hati. Kalau bisa, harus diawasi oleh ayah atau ibunya. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong, gerakan yang ada di buku Edo. Coba Ananda amati apa yang dilakukan Edo dan Udin. Tirukan bersama temanmu. Ingat ya Ananda, ketika melakukan gerakan seperti ini, Ananda harus hati-hati. Coba Ananda perhatikan bagaimana cara Edo dan Udin mempraktekkan gerakan yang ada di buku Edo. Jika Ananda ingin mencobakan bersama teman, Ananda harus minta pengawasan dari orang dewasa. Ananda minta pengawasan dari ayah, ibu, atau kakak Ananda. Tujuannya agar kegiatan ini atau gerakan ini tidak membuat Ananda cedera. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata.
Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kita. Nah, Ananda, sekarang coba tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberi tanda centang di bawah gambar ini. Sekarang kita perhatikan ada 4 buah gambar, masing-masingnya akan kita teliti mana cara duduk dan membaca yang benar ya. Coba kita perhatikan gambar pertama. Kira-kira gambar pertama ini sudah benar atau belum ya? Iya, ini sudah benar. Kenapa? Karena dia duduk dengan posisi yang tegap. Dia juga meletakkan bukunya di atas meja. Dia juga mengatur jarak antara mata dan buku. Jaraknya adalah sekitar 30 cm. Jadi, ini adalah cara membaca yang benar. Kita kasih tanda centang. Sekarang gambar kedua sudah benar atau belum ya Ananda? Pada gambar ini, anak ini meletakkan dagunya di atas meja. Dia tidak mengatur jarak antara mata dan buku. Duduknya juga tidak dalam posisi yang tegap. Berarti gambar ini adalah tidak benar atau cara membacanya adalah tidak benar. Kita kasih tanda silang ya Ananda. Nah, gambar ketiga kira-kira benar atau enggak nih? Sepertinya tidak ya Ananda. Dia tidak meletakkan bukunya di atas meja. Jarak antara mata dan buku juga terlalu dekat. Jadi ini bukan posisi yang benar ketika membaca. Kita beri tanda silang ya Ananda. Nah, ini gambar keempat. Kira-kira benar atau tidak ya? Kalau dilihat dari posisi duduknya, dia duduk dalam posisi yang tegap. Dia juga mengatur jarak mata dan buku. Berarti posisi seperti ini benar ya Ananda. Kita kasih tanda centang. Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata. Ananda semua pun dapat mencoba memainkannya. Kartu kata diletakkan di seberang. Salah satu teman memberi aba-aba. Mulailah berjalan mengambil kartu kata. Kemudian bacalah kartu yang Ananda temukan. Ayo berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, Ananda harus membaca kata pada kartu dengan benar. Ananda bisa mencobakan permainan ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar membuat kartu kata. Sekarang, Ananda cobakan permainannya. Tentu akan lebih seru jika Ananda bisa membaca dengan lancar. Itulah Ananda materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang cara membaca yang benar. Kita belajar tentang permainan dengan kartu kata. Tadi juga kita belajar tentang gerak mendorong. Terima kasih Ananda sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bundanya yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya ya. Nah, Ananda, jika dalam penyampaian materi tadi Ibu ada kesalahan, mohon maaf ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ananda!